Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya selamat datang di diskusi proyek akhir kita kali ini. Saya mohon maaf karena saya sedang di luar negeri, jadi berhalangan untuk hadir hadir secara langsung. Uh, Mula-mula kita absen dulu kali ya. Aulia Febriani ada nggak ya? Hadir, Bu. Oke, kalau Aileen Saundra? Hadir, Ibu. Oke, kalau Nikita? Hadir Ibu. Oke, ini sebelum kita mulai, tolong dong, Aileen di on cam dulu kameranya. Oh iya, Ibu. Sebentar. Maaf ya, Ibu. Oke, sebelum melihat hasil simulasi dari proyek akhir kalian ini, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan utama proyek ini itu bukan hanya menjalankan program, tetapi memahami fenomena fisika yang direpresentasikan oleh model matematis tersebut. Nah, pertama-tama mari kita mulai dari model yang akan digunakan. Boleh untuk dijelaskan? Baik, Ibu, saya Aulia. Saya izin menjelaskan ya, Bu. Untuk dari model yang digunakan itu bakalan ada tiga dari persamaan diferensialnya nih. Jadi, persamaan diferensialnya ini juga terkopel yang bakalan menggambarkan adanya perubahan konsentrasi karbon dioksida, oksigen, sama juga glukosa. Oke, menarik juga ya dari persamaannya. Kalau kita lihat secara fisika ini, ketiga variabel memang saling berhubungan ya dalam proses fotosintesis. Untuk karbodioksida ini memang digunakan sebagai bahan baku. Dengan bantuan energi cahaya, tumbuhan akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Karena itu, ketika CO2 berkurang, biasanya glukosa dan oksigennya akan bertambah. Benar Ibu. Selain itu, laju fotosintesis dapat juga dimodelkan dengan Kp T K0 max 0 sin omega dikali T. Dengan omega yaitu 2 per pi 24. Fungsi ini dibuat periodik agar merepresentasikan pergantian siang dan malam setiap 24 jam. Oke, ini juga merupakan bagian yang sangat penting ya. Penggunaan sinus ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya itu dapat berubah terhadap waktu. Ketika nilai sinus positif, tumbuhan menerima cahaya dan fotosintesis akan berlangsung. Ketika nilai sinus negatif, barulah laju fotosintesis itu dianggap nol karena kondisinya ada pada malam hari. Dengan kata lain, model ini memasukkan pengaruh lingkungan secara sederhana namun tetap realistis pada tumbuhan aslinya. Oh iya, Bu. Kebetulan kan nama kelompok kita kelompok nyawit ya, Bu, kelapa sawit. Kalau misalkan permodelan yang menggunakan fotosintesis kelapa sawit, boleh nggak, Bu? Soalnya kayak kepikirannya kita pakai parameter di mana K0-nya itu 1,3 sama KR-nya itu sebesar 0,4. Untuk nilai K0 sendiri itu relatif besar karena menggambarkan kemampuan fotosintesis si kelapa sawit itu yang lebih tinggi dibandingkan beberapa tanaman lain. Iya, betul tuh Bu. Karena sistem persamaan ini sulit diselesaikan dengan secara analitik, kami menggunakan metode numerik LK4. Metode ini menghitung 4 kemiringan atau slope pada setiap langkah waktu, yaitu K1, K2, K3, dan K4. Boleh, boleh. Bagus juga ya ide kalian ini. Memang keunggulan RK4 ini dibanding metode Euler atau metode lainnya adalah tingkat akurasinya yang jauh lebih tinggi. Kalau Euler hanya menggunakan satu estimasi gradien, RK4 ini bisa menggunakan estimasi sehingga garis numeriknya itu lebih kecil dan solusinya itu bisa lebih stabil untuk simulasi jangka panjang kalian pada kelapa sawit yang dipilih. Iya, Bu. Nah, terus dari simulasi yang udah kita bikin bareng-bareng, itu tuh sistemnya kita hitung selama 72 jam. Terus interval waktunya juga kecil, jadi bakalan diperoleh evolusi variabelnya tuh cukup halus gitu nantinya. Terus karena kita pakai metode RK4 tadi yang udah Ibu jelasin, itu benar-benar membantu sih Bu untuk menjaga kestabilan hasil simulasinya karena terdapat siklus siang dan malam yang terjadi selama 3 kali, karena 72 jam berarti 3 hari, seperti itu.
Mungkin selanjutnya dari saya boleh izin share screen kali ya, Bu, buat codingannya. Apakah Boleh, boleh. diperbolehkan? Silakan. Oke, baik, Bu. A few minutes later. Udah kelihatan atau belum ya, Bu? Sudah. Oke. Nah, jadi di sini kayak kita kan juga udah tadi sebenarnya dibilang sama Aileen ya Bu, untuk K0-nya kita pakai 1,3, terus juga KR-nya 0,4, terus juga berdasarkan yang ini kita bilang juga untuk omeganya kita pakai di 2 pi/24 dan juga ini ada fungsinya, terus juga sistem persamaan diferensialnya. Nah, karena tadi kita juga mengamati selama 3 hari dan itu berarti 72 jam, jadi di sini kita pakai waktu simulasinya di 72. Dan kita udah bikin kayak gini, nanti bakalan menghasilkan grafik itu kayak gini, Bu. Udah kelihatan belum ya grafiknya? Sudah, sudah. Nice. Nah, grafik pertama itu dia nunjukin perubahan konsentrasi karbon dioksida terhadap waktu. Nah, itu kan terlihat bahwa konsentrasi CO2-nya mengalami penurunan pada periode siang hari dan cenderung itu bakalan meningkat lagi pada saat kembali ke malam hari gitu, Bu. Oke, berarti fenomena tersebut udah sesuai ya sama proses biologis yang sebenarnya. Karena kan kalau dari yang kita tahu juga kalau ada cahaya itu berarti tumbuhan dapat menyerap CO2 untuk sintesis glukosa dan ketika cahayanya nggak ada atau malam hari fotosintesis berhenti sehingga konsumsi CO2-nya menurun. Iya Bu, betul. Dan di grafik kedua ini dapat dilihat bahwa kita memperoleh juga konsentrasi oksigen atau O2. Puncak-puncak oksigen muncul pada waktu yang sama dengan periode aktif fotosintesis. Semakin besar penyerapan CO2, semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Nah, ini nih yang menunjukkan hubungan langsung antara konsumsi karbon dioksida dan produksi oksigen yang terjadi pada tumbuhan-tumbuhan itu. Kedua variabel memiliki perilaku yang saling berkaitan karena berasal dari proses yang sama. Nah, kalau diperhatikan Bu untuk grafik ketiga atau yang warna hijau di sini, itu kan bisa terlihat ya kalau puncaknya tuh selalu bersamaan dengan grafik kedua yang merupakan konsentrasi O2. Sedangkan dia berkebalikan dengan konsentrasi CO2 yang warna biru atau grafik pertama. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa glukosa meningkat selama siang hari karena hasil fotosintesisnya tuh bertambah. Nah, namun saat malam hari pertambahannya melambat atau menurun di sini kurvanya turun ke bawah akibat adanya reaksi balik yang dikendalikan oleh parameter si KR atau konstanta respirasinya tadi. Oke, berarti secara fisika kalian udah bisa ya untuk menafsirkan glukosa sebagai bentuk penyimpanan energi kimia. Nah, energi cahaya ini kan juga diterima tumbuhan tidak disimpan secara langsung, tapi diubah menjadi energi kimia dan bentuk glukosa. Nah, selanjutnya nih kami membandingkan juga pakai variasi. Kami memvariasikan K0 di sini. Di mana? Karena kan K0 ini dapat dianggap sebagai efektivitas fotosintesis atau kemampuan tumbuhan memanfaatkan cahaya. Nah, pada saat nilai si K0-nya itu diperbesar, itu menunjukkan bahwa adanya penurunan CO2 yang lebih signifikan, lebih cepat gitu, Bu. Nah, hal ini juga nunjukin kalau tumbuhan itu eh, menyerap karbon dioksida lebih banyak pada saat di waktu yang sama begitu, Bu. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat secara fisika, berarti peningkatan K0 atau laju konversi energi mataharinya menjadi berubah energi kimia yang lebih efisien ya, yang dimana itu juga mengakibatkan produksi biomasanya meningkat. Iya Ibu, benar. Selain itu konsentrasi glukosa maksimum yang dicapai itu lebih tinggi. Artinya energi yang berhasil disimpan sama si tumbuhan, di mana kasus ini berarti di tanaman kelapa sawit, itu tuh makin besar. Nah, kami juga membandingkan nilai KR, di mana parameter ini tuh mengontrol laju reaksi balik atau konsumsi kembali si glukosanya. Karena kan tumbuhan tuh menghasilkan glukosa nggak cuma buat dihasilkan buat manusia gitu, dikonsumsi manusia, tapi dia juga konsumsi sendiri gitu glukosanya, Bu.
Nah, ketika KL diperbesar, maka glukosa lebih cepat berkurang. Akibatnya akumulasi glukosa total menjadi lebih kecil. Oke, kalau ini berarti interpretasi fisiknya adalah energi yang tersimpan lebih cepat digunakan kembali oleh sistem. Makanya cadangan energi itu tidak sempat untuk bertambah terlalu besar. Iya Bu, benar. Jadi pas lagi si KR-nya itu diperkecil, glukosanya tuh bakalan jadi lebih lama gitu. Terus akumulasinya bakalan meningkat. Oke, baik. Sekarang mari kita hubungkan hasil simulasi kalian dengan tanaman kelapa sawit secara nyata. Kira-kira gimana menurut kalian? Mungkin dari saya dulu kali ya Bu. Jadi kan di kelapa sawit itu kan dikenal sebagai tanaman yang butuh banget intensitas cahaya yang tinggi ya Bu untuk mencapai produktivitas yang optimal. Nah, hal tersebut tuh sesuai Bu dengan hasil simulasi yang kami lakukan yang di sini menunjukkan bahwa peningkatan laju fotosintesis menghasilkan produksi glukosa yang lebih besar. Tentunya karena hasil fotosintesis itu hasil utamanya berupa oksigen dan juga glukosa, pertumbuhan dan pembentukan biomasanya, maka peningkatan glukosa berhubungan dengan peningkatan produktivitas dari tanaman tersebut, begitu Bu. Oke, berarti kalau yang dari saya lihat di sini, walaupun model kalian ini masih sederhana dan belum ada suhu, kelembapan, nutrisi, atau faktor fisiologis tumbuhan lainnya, model kalian ini juga udah mampu sih menggambarkan mekanisme dasar fotosintesis dan pengaruh siklus cahaya terhadap tanaman. Mungkin selanjutnya kita bisa mulai ke kesimpulan untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Oke Bu, kalau dari saya mungkin kesimpulannya tuh sistem yang udah kita bikin ini mengenai fotosintesis itu tuh menunjukkan adanya pola periodik gitu Bu, yang bakalan ngikutin siklus siang dan juga siklus malam. Nah, di sini parameter K0 ini menunjukkan peningkatan laju fotosintesis, sedangkan parameter Km mengontrol konsumsi kembali hasil fotosintesis. Terakhir, kesimpulan dari saya sendiri, metode RK4 ini berhasil memberikan solusi numerik yang stabil dan akurat selama simulasi 72 jam atau 3 hari untuk tanaman kelapa sawit. Begitu ya. Oke, kesimpulan yang kalian berikan juga sudah cukup, dan saya juga cukup puas dengan hasil proyek kalian kali ini. Dengan demikian, metode Runggekuta Orde 4 ini dapat digunakan secara efektif untuk mempelajari dinamika fotosintesis tanaman kelapa sawit serta menganalisis pengaruh parameter terhadap perilaku sistem. Oke, kalau gitu untuk diskusinya kita cukupkan dulu. Sampai sini, terima kasih semuanya, dan sampai jumpa. Terima Baik kasih Ibu, banyak terima Ibu. kasih Ibu. Terima kasih, Bu.